Welcome back to Praktikum Biologi Vlog. Hai semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 82. Sebelumnya perkenalkan, aku Clarissa nomor absen 8. Aku Gisela nomor absen 20. Saya Abigail nomor absen 1. Dan saya Jessie nomor absen 3. Gisel, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan menguji kandungan makanan dengan menggunakan metode iodin, bioret, benedik, dan juga kertas buram. Penasaran gak sih hasilnya gimana? Yuk kita simak video ini. Tujuan praktikum kali ini adalah menguji adanya kandungan karbohidrat, protein, glukosa, dan lemak pada makanan. Sebelum lanjut kita harus tahu dong langkah-langkahnya gimana. Nah, berikut ini cara menguji kandungan makanannya. Berikut ini alat dan bahan praktikum kali ini. Langkah pertama, potong kecil atau haluskan makanan padat seperti nasi, ayam, tahu, dan telur rebus agar lebih mudah diuji. Untuk langkah kedua, ambil plat tetes dan teteskan atau letakkan sedikit sampel makanan di setiap lubang plat tetes. Pastikan setiap lubangnya hanya berisi satu jenis sampel makanan. Langkah ketiga, tambahkanlah larutan iodin. Gunakan pipet tetes untuk menambah 4 tetes larutan iodin ke setiap sampel di plat tetes. Pastikan larutan iodin tercampur merata dengan sampel. Untuk langkah terakhir, perhatikanlah perubahan warna pada sampel setelah ditambahkan larutan iodin. Jika warnanya biru kehitaman, maka menunjukkan adanya kandungan karbohidrat. Tetapi jika warnanya tetap coklat kekuningan, maka tidak ada kandungan karbohidrat. Inilah reagen Lodin atau Lugol sebelum dan sesudah ditambahkan larutan iodin. Di sini juga terdapat tabel yang menunjukkan kandungan karbohidrat dalam 7 sampel yang telah kita lakukan tadi. Untuk langkah pertama dan kedua, potong kecil atau haluskan makanan padat dan letakkan atau teteskan ke masing-masing plat tetes seperti percobaan sebelumnya. Untuk langkah ketiga, gunakan pipet tetes untuk menambahkan 4 tetes larutan bioret ke setiap sampel makanan di plat tetes. Untuk langkah terakhir, perhatikan perubahan warna setelah larutan bioret ditambahkan. Warna ungu menunjukkan adanya kandungan protein, tetapi jika warna tetap biru, maka tidak ada kandungan protein. Inilah reagen bioret sebelum dan sesudah ditambahkan larutan bioret. Berikut ini juga merupakan tabel yang berisi kandungan protein dari 7 sampel makanan yang telah kita uji sebelumnya. Larutkan sedikit tepung beras dengan air hingga menjadi cairan encer. Tuang minyak dan jus buah ke dalam wadah terpisah. Tambahkan 4 tetes larutan benedik ke masing-masing tabung reaksi. Kocok perlahan agar larutan benedik bercampur dengan sampel. Gunakan penjepit tabung reaksi untuk memegang tabung reaksi. Panaskan masing-masing tabung di atas pembakar spiritus selama 1 hingga 2 menit sampai larutan mendidih. Inilah hasil reagen benedik sebelum dan sesudah diberikan larutan benedik. Di sini juga terdapat tabel yang menunjukkan hasil kandungan glukosa yang terdapat dalam 7 sampel makanan yang telah kita uji sebelumnya. Untuk langkah pertama, potonglah 1 keras HVS menjadi 7 bagian yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk menaruh 7 sampel makanan yang akan kita uji. Haluskan atau potong kecil makanan padat seperti nasi, ayam, tahu putih, dan telur rebus agar lebih mudah untuk diuji. Larutkan tepung beras dengan sedikit air hingga menjadi cairan encer.
Gunakan spatula atau pipet tetes untuk mengambil masing-masing sampel. Letakkan nasi, ayam, tahu, telur rebus, jus buah vita, minyak, dan larutan tepung beras ke bagian tengah kertas buram yang berbeda-beda. Jika kertas tersebut transparan, berarti itu menunjukkan adanya kandungan lemak. Jika kertas tersebut tidak transparan, berarti tidak ada kandungan lemak pada makanan. Inilah reagen kertas buram sebelum dan sesudah. Berikut ini tabel yang menunjukkan adanya kandungan lemak dari 7 sampel makanan yang telah kita uji menggunakan kertas buram. Jadi, kesimpulan dari percobaan reagen Benedict adalah minyak goreng, jus buah, dan tepung beras tidak mengandung glukosa. Glukosa atau C6H1206 tersusun oleh atom karbon, hidrogen, oksigen dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Glukosa biasanya terdapat di buah-buahan. Kandungan glukosa pada bahan dapat dilihat dari warna akhir setelah ditambahkan reagen Benedict. Jika ada glukosa, maka bahan akan berubah menjadi warna merah bata. Pada setiap bahan, warnanya tidak berubah menjadi warna merah bata atau endapan. Oleh karena itu, kandungan glukosa pada ketiga bahan tersebut tidak ada. Biuret merupakan reagen yang mendeteksi dan menguji kandungan protein. Bila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan biuret akan menghasilkan warna ungu. Apa kalian tahu makanan apa saja yang mengandung protein? Protein terdiri atas rantai panjang atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Berdasarkan asalnya, protein terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati diperoleh dari tumbuhan, contohnya kacang, tahu, tempe, dan lain-lain. Protein hewani diperoleh dari hewan, contohnya susu, ikan, dan lain-lain. Protein hewani memiliki asam amino yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Fungsi protein bagi tubuh adalah: yang pertama, menggantikan sel-sel yang rusak. Yang kedua, membentuk enzim, hormon, dan juga antibodi. Dan yang ketiga, menjadi sumber energi bagi tubuh. Apakah kalian yakin makanan yang sering kalian konsumsi tidak mengandung lemak? Lemak atau yang biasa kita kenal sebagai fat disusun atas karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Lemak dapat menjadi sumber energi bagi tubuh dan melindungi organ dari kerusakan loh. Nah, lemak sendiri mengandung banyak sekali kolesterol. Kolesterol digunakan untuk tubuh sebagai sumber penyusun membran sel dan hormon. Sama seperti protein, lemak juga dibedakan menjadi dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Nah, kalau lemak hewani apa ya? Yes, benar banget. Lemak hewani berasal dari hewan, contohnya dari sapi, daging ayam, dan telur. Kita bisa menguji ada atau tidaknya lemak pada suatu makanan dengan menggunakan kertas buram. Mengapa? Karena kertas buram merupakan bahan yang mudah menyerap minyak. Maka sangat cocok untuk percobaan kali ini. Nah, pada percobaan kali ini, makanan atau minuman sampel akan dioleskan pada kertas buram. Lalu kita akan mengamati apakah warna kertas buram tersebut berubah warnanya. Nah, jika warna kertas buram tersebut berubah warnanya menjadi transparan, maka makanan atau minuman sampel mengandung lemak. Pada percobaan kali ini, makanan yang mengandung lemak adalah nasi putih, tahu putih, minyak goreng, jus buah, dan putih telur. Ayam fillet dan tepung beras juga mengandung lemak, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Iodin atau logam merupakan reagen yang digunakan untuk mendeteksi atau menguji kandungan karbohidrat, khususnya amilo. Jika suatu bahan makanan mengandung amilo, maka setelah bereaksi dengan iodin akan berubah warna menjadi biru tua kehitaman. Karbohidrat sendiri merupakan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Tetapi apakah kalian tahu makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Berdasarkan asalnya, karbohidrat sendiri dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Sumber karbohidrat utama berasal dari tumbuhan seperti nasi, tepung, jagung, dan juga kentang yang kaya akan amilo. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan juga telur umumnya tidak mengandung karbohidrat dalam jumlah yang signifikan.
Berdasarkan hasil uji kami menggunakan reagen iodin, bahan makanan seperti nasi putih dan tepung beras menunjukkan perubahan warna menjadi biru tua kehitaman yang menandakan adanya kandungan karbohidrat. Sementara itu, bahan seperti tahu putih, minyak goreng, putih telur, jus buah, dan ayam filet tidak mengalami perubahan warna yang menunjukkan keberadaan karbohidrat, sehingga dapat kami simpulkan bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat atau hanya memiliki kandungan yang sangat-sangat sedikit. Fungsi karbohidrat sendiri dalam tubuh memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai sumber energi utama bagi tubuh, lalu membantu fungsi metabolisme dan sistem pencernaan, menyediakan cadangan energi dalam bentuk glikogen, dan mendukung kerja otak dan sistem saraf.